Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menjadikan langit dan bumi, yang telah mengutus hambanya sebagai membawa rahmat lil alamin, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diteruskan oleh al ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris Nabi dan para orang-orang soleh, ahli sufi, ahli tafsir, ahli hadis, dan lain-lainnya. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini kita masih diberikan kuasa oleh Allah, kudrah iradahnya, sehingga kita bisa bermuajahah di channel YouTube Ustadz Jakat Thorik 165 dalam rangka taklim kajian tentang ilmu sufi atau ilmu suluk atau ilmu thariqah. Jamaah Ustadz Jakat Thorik 165 dimanapun berada, kalau kita mengambil salah satu ayat yang dimana ini adalah dasar atau dalil yang dipakai oleh orang-orang thariqah. Walawistaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Andai mereka istiqomah, ajeg lurus, ala thariqah, di atas thariqah, la asqainahum, kami akan anugerahkan mereka, ma'an ghadaq, yaitu air yang banyak atau rezeki yang melimpah ruah, seperti air hujan yang turun dari langit. Amin ya rabbal alamin. Surat Jin ayat 16. Nah, ayat ini, surat Jin ayat 16 ini merupakan dalil di dalam Al-Quran kalau makna syariatnya, andai mereka istiqomah di atas jalan Allah, jalan agama Allah, niscaya kami akan turunkan, kami akan siramkan mereka dengan air yang banyak. Kalau takwil sufinya, ma'an ghadaq itu adalah rezeki yang melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari. Kata-kata ala thariqah. Jadi kalau seandainya seseorang itu istiqomah, ajeg lurus di atas thariqah. Nah, kata-kata thariqah itu, ala thariqati itu jadi jar majrur. Alanya adalah harfun jarin. At-thariqatah majrur bi ala, di atas thariqah. Nah, thariqah itu sendiri dalam pengertian bahasa adalah jalan, bahasa. Tapi thariqah pengertian secara orang-orang sufi, yaitu thariqah itu perjalanan setiap orang, perjalanan ruhani setiap orang, atau disebut murid yang di bawah bimbingan Syekh Mursyid, yang di bawah bimbingan Syekh Mursyid. Jadi berthariqah itu gerbangnya dia harus ditalkin. Talqin itu dituntun, diajarin.
oleh seorang guru yang bernama Syekh Mursyid. Syekh itu seorang guru, mursyid itu adalah arti bahasanya yang memberikan petunjuk. Syekh Mursyid dalam pengertian orang-orang toreko, orang-orang sufi adalah syekhnya, nama gelar syekhnya, nama gelar al-mursyidnya itu adalah mandat dari gurunya. Bukan berarti guru itu setiap guru disebut mursyid, tidak. Syekh itu banyak. Ada orang yang dari Arab datang ke Indonesia dengan jenggotnya panjang, jubahnya, gamisnya gede besar, bilang syekh, gak apa-apa. Tapi belum setiap syekh itu dia punya pangkat al-mursyid. Itulah yang dalam surah Al-Kahfi, kalau orang yang tidak ketemu di dunia ini mursyid, wali yang mursyida, maka perjalanan orang tadi akan kesasar. Karena yang disebut syekh mursyid itu di dalam ajaran toreko, di dalam ajaran tasawuf, bukan hanya sekedar guru zohir, guru jasadnya, tapi syekh mursyid tadi dia bisa mengalami dua alam. Alam basariah, dia sebagai manusia biasa. Tapi ada alam tajarudiyah. Alam tajarudiyah ini, seorang mursyid ini karena dia sudah wusul, sudah wasil ke Allah, maka jasadnya yang ada di dirinya itu merupakan wasilah, media bagi seorang murid yang masih pada hidup. Tapi ruhaninya seorang mursyid itu sudah wusul. Apa itu wusul? Ruh dia sudah kumal. Apa itu kumal? Kumal itu sempurna. Makanya ruhnya bisa di luar jasadnya. Tuh syekh mursyid. Kalau sekarang ada di syekh dengan berjenggot, dengan bewoknya, dengan ininya, tapi belum tentu mursyid. Makanya ada al-ulama. Ada al-ulama ar-rasyidun. Berarti ulama tadi punya pangkat kemursyidaan ar-rasyidun. Siapa itu? Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mursyid. Jadi ada ulama itu yang dia tidak pangkat mursyid. Nah, bedanya ulama yang tidak punya pangkat mursyid, mereka belum hidup ruhnya. Kadang belum. Kalau seandainya muridnya datang, dia hanya sekedar melihat zohirnya. Beda dengan al-ulama ar-rasyidun, yang ulama yang pangkat mursyid, dia melihat tentang ruh seorang muridnya. Jadi melihat, mendidik muridnya itu bukan jasadnya, ruhnya. Itulah ulama mursyid. Kalau ulama yang biasa, ulama syariat, dia ngedidik, muridnya hanya memindahkan ilmu dari kitab yang dia baca ke jamaahnya. Kalau mursyid itu memindahkan cahaya dari kolbunya, dari nur ilahi yang ada di dirinya, nur Muhammad yang ada di dirinya. Itulah syekh mursyid. Mentransfernya dengan transfer nur cahaya di kolbunya. Kemudian dia mukasyafah, bisa melihat. Ruhnya itu bisa keluar dari jasadnya. Beda dengan ulama syariat. Dia ngajar kitab, baca kitab. Cuma memindahkan ilmu kepada para jamaahnya. Dia bicara tentang surga, katanya. Kata dari kitab, kata dari Quran, bicara tentang neraka, katanya. Dari Quran, dari hadis, katanya. Dia bicara tentang cerita alam ini, akhirat ini, katanya. Karena ada Quran hadisnya, pakai dalil. Beda dengan syekh mursyid. Kalau syekh mursyid itu bercerita tentang akhirat, bercerita tentang surga, dan dia sudah diperlihatkan karena ruhnya bisa wusul, ruhnya bisa keluar, ruhnya kumal. Yang disebut mereka itu adalah rijalul ghaib. Yang mereka itu dikategorikan arwahul muqaddasah.
Bahkan mereka dikategorikan punya pangkat nukaba, nujaba, rukoba, budala, autadal ardi, autadal arbatun, ya imamani, ya kutubu, ya pardu, ya umana'u. Bahkan mereka wali-wali mursyid itu agisuni bigausatin, bisa diminta pertolongannya agisuni bigausatin, wanduruni bindan rutin, warhamuni wahasil muradi wa maksudi, dan bahkan bisa diminta supaya permaksudan kita dikabul. Itu walia mursyid. Siapa walia mursyid itu? Murid-murid Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, Sahibul Izzazah wal karamah fiddin wad dunya wal akhir. Makanya kalau ulama masih tingkat syariat, dia belum sampai ke situ. Dia masih memindahkan ilmu kepada muridnya dengan kitab. Dia baca kitab Riyadhus Shalihin, dia baca doang apa yang ada di kitab itu, tapi dia tidak mengalami. Tapi Syekh Mursyid, ketika dia bicara Rasulullah, adabnya adab Rasulullah, kelakuannya Rasulullah, karena dia ruhnya dan bertemu kadang bermusyawarah. Ini yang tidak masuk akal menurut orang syariat. Tapi menurut ahli toreko, ahli zikir, bertemu dengan Rasul itu hal yang biasa. Apalagi mereka yang sudah ditanam latifatu akhfa. Ketika dia zikir latifu ahfanya, zikir khofitnya dengan mantap, dengan netap, dengan ajak, dengan istiqomah, hadir ruhani Rasulullah. Bukan hanya disebutkan saja, tapi hadir. Karena latifu ahfa itu kalau dalam ilmu toreko, khususnya di ajaran Aba Guru Syekh Abdurrahman Mursyid ke-38, dari anak Sabadiyah, di situ yang namanya kemuhammadan hadir ada. Kalau orang bicara tentang Rasulullah baru cerita. Kenapa dia bisa cerita tentang Rasulullah? Ada kitabnya. Baca kitab dia. Tapi walia mursyid, ulama mursyid, bukan cerita. Hadir bermusyawarah. Kenapa bisa hadir bermusyawarah? Hierarkinya begini. Bahwa Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah itu gurunya para nabi, para rasul. Tuh. Gurunya para rasul. Nabi Khidir, gurunya para nabi. Nah, Sultan Aulia ini gurunya para mursyid. Jadi beda loh, ulama mursyid dengan ulama yang mereka ulama syariat beda. Makanya kenapa ulama syariat wajib hukumnya kau mencari mursyid. Kalau dia ilmu zohir, ilmu syariat doang, itu nggak bisa tembus, saudara. Makanya ulama-ulama mursyid itulah yang membimbing umat seluruhnya. Karena yang dilihat ruhnya. Beda dengan ulama-ulama syariat. Dia hanya mengandalkan dalil Quran, hadis, kitab. Tapi dia bicara doang, surga bicara doang, neraka bicara doang, akhirat bicara doang. Dia belum masuk ke alam itu. Makanya kata saya Sultan Al-Sabah, perlu manusia itu punya dua ilmu. Ilmu zohir, ilmu batin. Ilmu zohir, ilmu batin diibaratkan dua sayap. Yang sayap itu dia terbang dengan sayapnya. Dia melihat bukan dengan mata kasarnya, tapi melihat ulama mursyid, mata batin yang dilihat. Ketika dia kalam, bukan kalam di mulutnya, tapi al-mutakalimunnya itu. Ketika dia mendengar, bukan sam'unnya, tapi sami'unnya. Karena ulama mursyid sudah masuk ke alam ma'nawiyah.
Kenapa mereka bisa masuk ke alam manawiyah? Karena mereka mengamal la ilaha illallah dengan zikir hobinya Allah dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad Rasulullah. Maka ulama-ulama mursyid ilmunya cahayanya dari Rasulullah. Maka yang mereka banyakkan baca sholawat. Tapi baca sholawat para ulama mursyid yang diberikan ke muridnya bukan sekedar di mulut, ya Nabi salam alaika ya Rasulullah, tapi mereka hadir. Itulah kelemahan-kelemahan ketika Islam hanya dipahami sekedar zohir seperti itu. Makanya wajib sebagai ulama syariat, ulama di masyarakat, kau harus bermursyid. Tanpa bermursyid, ilmunya hanya sebatas zohir saja. Kita kenal yang namanya Izzuddin Abdus Salam. Izzuddin Abdus Salam ini ulama jago, datang kepada ulama sufi. Ketika datang ke ulama sufi, wahai Syekh Izzuddin Abdus Salam, berapa kitab dan berapa ilmu yang kau kuasai? Itu tanya Syekh Mursyid. Banyak. Bahkan beliau pengarang kitab. Terus kata Syekh Mursyid tadi, seorang sufi tadi, yang bisa ngelihat ruhnya itu, karena ruhnya belum hidup. Apa kata ulama sufi tadi? Wahai Izzuddin Abdus Salam, kau tidak akan sampai kepada Allah dengan kitabmu. Kau tidak akan sampai kepada Allah dengan ilmumu. Kau tidak akan sampai kepada Allah dengan karangan kitabmu. Kemudian Izzuddin Abdus Salam mengatakan, kenapa wahai Syekh? Karena kau tidak akan bisa, karena kau belum hidup ruhmu. Jadi ulama mursyid itu yang menghidupkan ruh. Bagaimana cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musanya? Nabi Musa adalah seorang nabi dan rasul pada zamannya. Nabi Musa itu nabi. Nabi Musa itu rasul, utusan Allah. Ketika Nabi Musa keceplosan, ditanya sama umatnya, wahai Musa, adakah yang lebih alim dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Yang alim hanya saya doang. Akhirnya Nabi Musa ditegur oleh Allah, wahai Musa, ada hambaku di dasar laut yang lebih alim darimu. Maka dari itu Nabi Musa mencari Nabi Khidir dengan perjalanan kakinya, dengan muridnya, yaitu Yusha bin Nun. Ketika ketemu Nabi Khidir, tapi ada syaratnya, harus bawa ikan asin dengan kembunya. Kemudian ketika bertemu ke tempat Nabi Khidir, apa kata Nabi Musa? Wahai Khidir, aku datang ke sini diperintah oleh Allah untuk menjadi hamba Allah yang ada di dasar laut. Maka sekarang sudah ketemu, aku pengen belajar ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Apa jawab Nabi Khidir? Engkau tidak akan mampu dan menguasai, wahai Musa. Tapi tetap Nabi Musa ini kekeh, pengen belajar. Akhirnya kalau memang kamu belajar sama aku, kata Nabi Khidir, syaratnya satu, jangan bertanya apa yang kau lihat dengan mata kepalamu. Apa seorang Nabi Musa pengen jadi murid, dia siap guru. Ketika Nabi Musa siap menjadi muridnya Nabi Khidir, akhirnya Nabi Khidir berjalan. Di tengah perjalanan, Nabi Khidir pengen naik kapal laut. Ketika Nabi Khidir ada di pinggir pantai, kemudian kapal tadi nyamperin Nabi Khidir. Naiklah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika kapal laut itu di tengah-tengah lautan, ombaknya besar, penumpangnya banyak, Nabi Khidir membuat ulah, diambillah kampak. Kemudian kapal tadi dikampakin sama Nabi Khidir sampai bolong. Akhirnya Nabi Musa tidak kuat bertanya, karena perjanjiannya kalau belajar dengan aku jangan banyak tanya. Ditanya, wahai Khidir,
Apakah kau pengen membahayakan penumpang kapal ini? Nah, kata Nabi Khidir, kan saya bilang kau jangan banyak tanya apa yang aku lakukan. Kamu nggak bakalan mampu, kata Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, udah dah, sekali lagi dah. Akhirnya Nabi Musa, singkat cerita, turunlah dari kapal, ketemu anak bocah lagi main pasir. Diambil oleh Nabi Khidir, dicekek, mati, dilempar. Apa kata Nabi Musa? Waduh, ini guru bahaya. Udah melanggar syariat, melanggar hukum Allah. Nabi Musa kagak sabar lagi, nanya lagi. Itu adalah perkara yang mungkar, wahai Khidir. Itu anak yang suci, belum punya dosa. Kata Nabi Khidir, kan aku udah bilang kau jangan banyak tanya apa yang aku lakukan. Kalau kamu masih pengen belajar dengan aku, kata Nabi Khidir, wahai Musa, kau jangan tanya, banyak tanya lagi. Ya udah, kasih kesempatan sekali lagi. Akhirnya dikasih kesempatan lah Nabi Musa sekali lagi. Berjalanlah Khidir setelah matiin anak bocah tadi. Kemudian pergilah Nabi Khidir ke suatu kampung, dan Nabi Musa Khidir lapar, haus. Satu kampung itu tidak ada yang membuka tamu. Pintunya ditutup semua rapat. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Khidir lapar, haus, minta air pun kagak dikasih. Tapi tiba-tiba ada tembok roboh. Ketika roboh tersebut, akhirnya Nabi Khidir membangun tembok tadi. Ketika dibangun udah beres, akhirnya Nabi Musa pun menanyakan yang ketiga kali, wahai Khidir, kan kita tahu kita lapar, haus, kita bangun tembok ini, kenapa enggak minta upah? Nah, disitulah ketika Nabi Musa ngomong terakhir, mengatakan demikian, akhirnya perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir berakhir. Karena kata Nabi Khidir, cukuplah sampai di sini, engkau tidak mampu apa yang berjalan denganku, apa yang aku lakukan. Akhirnya piroklah di situ perpisahan antara Nabi Musa dengan Khidir. Nabi Khidir tidak memberikan ilmunya, dan Nabi Khidir memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukannya itu langsung dari Allah yang mengasihi. Itulah ilmu laduni. Kata Nabi Khidir, ketika ada kapal, banyak penumpangnya, kapal itu baru. Kemudian aku bolongi kapal tersebut. Ketika dibolongi, ternyata air laut itu tidak naik ke kapal. Apa jawaban Nabi Khidir? Kenapa kapal itu aku bolongin? Karena kapal itu punya orang miskin. Sedangkan di belakang itu ada raja yang merampas kapal-kapal yang bagus. Supaya kapal ini tidak dirampas, maka sama Nabi Khidir dibolonginlah kapal tadi. Akhirnya menganggaplah raja yang zalim tadi, ini mah kapal sudah rusak. Itu jawaban tafsirannya, takwilnya. Kemudian ada anak kecil, aku bunuh dan aku mati, aku cekek. Itu pun perintah dari Allah. Karena anak ini kalau sudah dewasa akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka aku cekek anak itu, aku matikan. Maka nanti Allah akan mengganti anak yang baru. Kemudian yang ketiga, kenapa tembok itu roboh? Dan aku bangun sedangkan kita lapar, haus. Orang sekampung itu pelit semua. Karena di situ ada harta anak yatim. Kalau seandainya tidak dibangunkan tembok ini, nanti hartanya akan hilang. Supaya nanti dia dewasa bisa mengambil harta tadi, maka dibikinlah tembok itu supaya hartanya tidak hilang. Nanti kalau sudah dewasa, maka anak yatim tadi akan mengambil hartanya. Itulah takwil, tafsir daripada apa yang kau tidak mampu melaksanakan, ikut dengan ajaranku. Itulah kisah perjalanan antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Jadi ilmu hakikat ini atau ilmu laduni ini banyak yang dimuntahkan oleh akal. Karena sesuatu yang tidak
paham dengan akalnya, disebut akalnya mukhalafah. Kalau akal syariat muwafaqah. Nah, itu adalah akal mukhalafah. Ya, apa yang dilakukan Nabi Khidir itu berbeda apa yang diakalnya Nabi Musa. Nah, kata Nabi Musa itu salah. Tapi kata Nabi Khidir benar, karena dari Allah. Itulah yang namanya akal mukhalafah. Sedangkan Nabi Musa akal muwafaqah menurut akal syariat dia, Nabi Khidir menurut akal hakikatnya. Jadi di dunia itu ada seperti itu. Nah, ketika orang belum, bagaimana orang udah harus bisa sampai ke ilmu hakikat marifat tadi, dia harus bertoreko, dan dia harus bermursyid, dan dia harus pakai syariat. Syariat tadi diamalkan oleh toreko sampailah ke ranah hakikat dan marifat, dan itu pun harus punya gurunya. Di zaman modern ini kita harus punya guru mursyid. Tidak cukup doang ngaji, tidak cukup ngaji sama ulama, sama ustadz, nggak bakal nyampe. Kecuali dengan ulama mursyid, bodoh kita, banyak dosa kita. Tapi kita ketika ketemu dibimbing oleh ulama mursyid, derajat kita, ruh kita akan usul kepada Allah. Kalau kita belajar sama ulama syariat capek doang, karena mereka ngedongeng. Akhirat ngedongeng, dia aja belum ke akhirat. Surga ngedongeng, dia aja belum. Karena mereka itu kata kitab. Nah, ketika belajar sama wali mursyid, dikasih ilmunya, ditransfer cahayanya, ditransfer yang namanya asrornya. Beda dengan ulama syariat. Dia mentransfer ilmu baca kitab. Kitab dia baca. Apa yang dari kitab itu adalah pengalaman pengarang kitab, bukan pengalaman dia. Nah, maka dari itu sejak kata 105, kenapa selalu mengungkapkan toreko, mursyid, zikir ini? Karena mengalami pribadi bagaimana ketika kita masih di syariat capek, tapi nggak ada jaminan. Tapi ketika kita ketemu ulama mursyid ada jaminan, terbukalah mata hati. Ketika belajar dengan ulama syariat, kok hanya dijejelin ilmu zohir. Baru katanya, karena dia baru katanya ngedongeng. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemampuan untuk bisa ketemu mursyid. Ya, yang belum ketemu mursyid, cari. Sebelum maut datang, kau cari ilmu kemursidan itu. Di zaman modern ada. Jangan hanya ngaji sama ulama syariat capek, nggak ada jaminan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.